Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Mukallaf Official. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saudaraku semuanya, saya doakan untuk Anda mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rezeki itu adalah karunia dari Allah, dan setiap orang sudah memiliki rezekinya masing-masing. Tugas setiap orang adalah menjemput rezeki tersebut. Namun terkadang rezeki yang diharapkan tersebut seolah-olah seret atau tidak lancar. Dan ternyata kalau diperhatikan, ada beberapa hal yang bisa membuat rezeki tersebut tidak lancar. Dan pada video ini kita akan membahas tentang 9 hal yang bisa membuat rezeki itu tidak lancar. Jadi sahabat beriman yang dirahmati Allah, perhatikan 9 hal yang akan saya sampaikan ini. Siapa tahu masing-masing dari kita masih ada yang melakukan hal-hal berikut ini. Karena hal berikut ini adalah hal yang sangat merugikan, karena bisa menyebabkan rezeki itu menjadi seret atau tidak lancar. Yang pertama, melakukan kesyirikan. Yang dimaksud dengan syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, bisa jadi benda, tempat, manusia, dan lain sebagainya. Contohnya adalah misal ada seseorang bernama Fulan, dan Fulan ini percaya bahwa rezeki yang datang kepada Fulan tersebut karena Fulan memiliki sebuah jimat atau benda keramat yang bisa mendatangkan rezeki. Padahal rezeki itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa yang dikehendakinya. Apabila rezeki datang melalui orang lain, maka berterima kasihlah kepada Allah dan bersyukurlah kita dipertemukan oleh Allah dengan orang tersebut, dan bukan beranggapan bahwa yang memberikan rezeki adalah si Fulan. Kalau tidak si Fulan, kita tidak bisa apa-apa. Jadi jangan seolah memuja-muja si Fulan yang mampu memberikan rezeki kepada kita semuanya. Berterima kasih boleh-boleh saja, asal tidak terlalu berlebihan. Cara yang tepat untuk berterima kasih adalah yang pertama, kita ucapkan Alhamdulillah, bahwa kita bersyukur kepada Allah. Kemudian kita ucapkan terima kasih kepada si Fulan yang memberikan rezeki tersebut, karena dia adalah wasilah yang Allah datangkan untuk menyalurkan rezeki kepada kita. Yang kedua, perhatikan sholat. Sebagai muslim, kita wajib memperhatikan sholat kita. Kita wajib sholat 5 waktu. Jangan sampai sholat kita bolong, atau bahkan tidak sholat sama sekali. Jangan sampai. Karena dengan sedikitnya sholat, itu juga bisa membuat rezeki itu menjadi seret, karena ketidaktaatan kita kepada Allah. Jadi sebagai muslim harus sholat 5 waktu dan menyegerakan sholat. Yang ketiga, menyakiti hati orang tua. Menyakiti hati orang tua bisa menjadi sebab tidak lancarnya rezeki kepada orang tersebut. Karena ketika orang tersebut menyakiti hati orang tuanya tidak ridho. Padahal ridho orang tua itu adalah ridho Allah. Jadi kalau orang tua itu punya rasa sakit kepada anak, bahkan dia berdoa yang buruk kepada anak, berdoa untuk tidak memudahkan rezeki anak, bisa jadi Allah akan mempersulit rezeki tersebut. Maka sebagai muslim harus meminta maaf kepada orang tua, bahagiakan orang tua. Itu untuk orang tua yang masih hidup. Kemudian untuk orang tua yang sudah meninggal, doakan selalu orang tua yang sudah meninggal tersebut supaya mendapatkan tempat terbaik, dan beristighfar untuk orang tua yang sudah meninggal tersebut, serta bersedekah atas nama orang tua tersebut. Yang keempat,
memakan harta yang bukan hak kita. Dalam hal ini penjelasannya bisa sangat luas, namun saya berikan contoh yang mudah saja. Dari setiap rezeki atau kekayaan yang kita dapat, ada hak dari fakir miskin, termasuk anak yatim piatu, yakni 2,5%. Untuk itu, kita sisihkan bagian yang memang menjadi hak mereka dari penghasilan kita, lalu berikan. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita mencari anak yatim piatu atau orang miskin di daerah kita dan berikan hak-hak mereka. Tidak perlu malu meski yang kita berikan hanya sedikit, karena berawal dari yang sedikit itu dengan niat yang tulus, insya Allah rezeki kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, berdagang dengan tidak jujur. Apabila kita hendak melakukan jual beli, hendaknya tidak mengurangi takaran, bahkan kalau bisa dilebihkan sedikit dan niatkan untuk bersedekah. Apabila menjual suatu barang bekas, maka sampaikanlah kondisi barang tersebut sesuai dengan kenyataannya. Berlakulah jujur terhadap calon pembeli dengan barang yang kita jual, dengan dasar bahwa perilaku jujur itu adalah perilaku yang Allah wajibkan dalam bermuamalah. Maka ketika kita menjalankan muamalah atau jual beli sesuai dengan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka insya Allah rezeki yang Allah janjikan pasti akan turun kepada kita dari arah yang tak disangka-sangka. Yang keenam, apabila sudah berumah tangga, hindari untuk menyia-nyiakan atau menyakiti anak maupun pasangan hidup. Apabila kita merasa kesal dengan kelakuan anak atau pasangan, kalau bisa cobalah untuk mengoreksi diri dulu. Kenapa pasangan atau anak kita belum mampu seperti yang kita inginkan? Lalu diskusikan bersama dan temukan akar permasalahannya. Selain itu, hal yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah, memohon ampun, serta meminta supaya permasalahan rumah tangga ini bisa selesai dengan baik. Kemudian yang ketujuh, berbohong. Sebagai muslim, kita wajib menghindari perilaku berbohong ini, kecuali berbohong demi kebaikan atau berbohong yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Kemudian yang kedelapan, memerintah atau berkuasa dengan sewenang-wenang. Maksudnya adalah apabila menduduki jabatan penting atau menjadi pemimpin dalam rumah tangga, hindari untuk menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi. Contohnya adalah tidak menjalankan amanah dengan baik. Misalkan ada anggaran yang harus digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, misalnya bantuan langsung tunai. Tetapi bantuan tersebut tidak dibagikan secara merata, melainkan dibagikan sesuai dengan orang-orang yang dekat dengan penguasa. Itu adalah hal yang dilarang dalam Islam. Kemudian yang kesembilan, penyebab rezeki kurang lancar adalah pelit dalam mengeluarkan zakat atau bersedekah. Sifat ini bisa memicu kerezekian kita semuanya menjadi sulit. Di dalam hal ini saya mengatakan hukum alam itu berlaku. Maksudnya adalah apabila kita mempersulit mengeluarkan sedekah yang menjadi hak orang lain, maka Allah pun akan mempersulit rezeki yang akan datang kepada kita. Mungkin ada yang bertanya, katanya Allah itu sangatlah luas memberikan rezeki. Kenapa kita dipersulit untuk mendapatkan rezekinya? Sebelum bertanya seperti itu, saya minta untuk tanyakan pada diri kita sendiri semuanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan prasangka dari hambanya. Jika hambanya mempermudah urusan orang lain dalam hal kebaikan, maka Allah akan mempermudah hambanya keluar dari segala kesulitan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai.
Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 9 penyebab utama kenapa rezeki sangat sulit datang. Untuk itu, bagi saudaraku semuanya yang mendengarkan video ini, mulai sekarang dan seterusnya hindari dan tinggalkan 9 hal tersebut supaya rezeki kita lancar, dan mulailah menanamkan kebaikan untuk menuai kebaikan pula. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.